Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alal kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alal kadhiba la yuflihun. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Hadirin para jamaah, ibu bapak yang kami hormati, adik-adik yang saya cintai, kajian kita hari ini huruf H yang kedua. Di bahasa Indonesia dengan bahasa Arab memang kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan letterleknya. Bahasan kita soal halal dan haram. Halal dan haram. Kalau di Indonesia itu kan halal dan haram hurufnya kan ditulis H. Padahal aslinya halal dan haram itu kan bukan huruf H tapi H ya. Halal wal haram. Kho itu juga kalau ditulis Indonesia kan huruf H ya, padahal sebenarnya bunyinya dan huruf aslinya kan berbeda. Halal wal haram. Nah, kitab yang sangat terkenal ini, kitabnya Dr. Yusuf Qaradawi almarhum, Halal wal Haram fil Islam. Ini ada terjemahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariatnya kepada kita. Kalau dihubungkan dengan hukum Islam, itu ada yang namanya ahkamul khamsah, hukum yang 5 ya. Ada hukum yang 5. Pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga ibahah, boleh, kebolehan. Yang keempat haram, yang kelima makruh. Tapi aslinya sebenarnya ada 3, yakni wajib dan haram, tengah-tengahnya itu adalah kebolehan, kemudian menjadi 5. Kita sekalian diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan yang diwajibkan dan yang disunahkan, menjauhi yang diharamkan, kalau bisa juga yang dimakruhkan ya. Di salah satu ayat misalnya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Nah, bagian ayat berikutnya itu yang menegaskan kepada kita, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dalam bentuk ketentuan-ketentuan mana yang wajib harus kita laksanakan, yang sunnah kalau bisa juga kita laksanakan, yang mubah boleh kita laksanakan, boleh tidak kita laksanakan, pilihan kepada kita. Yang haram jelas-jelas harus kita tinggalkan, yang makruh kalau bisa juga kita tinggalkan. Nah, ketentuan halal dan haram itu dalam hal tertentu sudah sangat jelas dirinci sedemikian oleh rupa oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi sebagian itu perlu ada ijtihad, ya, perlu ada ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid supaya kita menjadi jelas dari gambaran yang asalnya umum menjadi lebih terperinci. Dan kita sendiri tidak boleh menentukan ini halal atau ini haram sesuai dengan kehendak kita, ya. Quran surat An-Nahl 116 Allah menyatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halal wa hada haram litaftaru alallahi kadiba innal ladina yaftaruna alallahi kadiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Jadi lisan kita tidak boleh sesuka kita menyatakan ini halal, ini haram. Halal dan haram kita kembalikan kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ini sekaligus koreksi untuk adik-adik ya. Yang jelas diwajibkan ya harus kita lakukan. Contohnya sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Tidak boleh ditawar lagi, bahkan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin terutama orang-orang laki-laki itu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Beda dengan orang perempuan, karena dalam masa tertentu orang perempuan itu bahkan melaksanakan sholat itu malah dilarang. Ketika datang bulanan, ketika sedang habis melahirkan nifas, itu malah dilarang untuk sholat. Jadi yang wajib harus kita laksanakan. Nah, kalau bisa termasuk yang sunnah ya adik-adik ya, yang sunnah diusahakan juga bisa dilaksanakan. Contoh sederhana ini ya, kalau masuk ke masjid sini, meskipun jenengan rumahnya dekat dengan masjid, ya kalau masuk masjid dianjurkan namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau subuh ini sebelum sholat subuh ada qobliyah subuh. Nah, diusahakan untuk bisa menjalankan qobliyah subuh. Jadi misalnya adik-adik masuk ke masjid tidak langsung duduk, tapi sholat namanya tahiyatul masjid. Kalau sudah selesai adzan dianjurkan untuk qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu Masya Allah fadilahnya luar biasa ya. Kalau kita tidak belajar memang seolah seperti sholat sunnah yang lain ya, biasa-biasa saja gitu. Kan sholat sunnah itu kan kalau didefinisikan sederhana, kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Iya, memang seperti itu. Tapi kalau didalami fadilahnya, nah, itu luar biasa. Sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, bayangkan. Jadi ini ketinggalan qobliyah subuh itu sebenarnya kita seperti kehilangan dunia dan isinya.
Dan yang ketiga yang boleh ya memang ini boleh diberi pilihan kepada kita untuk menjalankan atau tidak menjalankan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diusahakan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya karena fadilahnya memang luar biasa. Tadi disebut dalam ayat wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, supaya kamu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bukunya Dr. Yusuf Qaradawi ini ada penjelasan di awal bukunya ini tentang prinsip-prinsip Islam menentukan halal dan haram. Ini sampai disebut ada 11 ya. Jadi ya, kita nukil secara singkat. Pertama, prinsipnya pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh atau boleh hukumnya ya. Al aslu fil asya halal. Aslinya segala sesuatu itu dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali ada dalil yang jelas-jelas tidak membolehkannya, mengharamkannya. Al aslu fil asya halal hatta yakumad dalil ala tahrimihi, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hukumnya haram. Kalau ini diterapkan hadirin sekalian secara umum, Allah itu maha luar biasa kepada kita ya. Segala sesuatunya itu asalnya adalah halal, boleh. Contohnya makanan dan minuman, asalnya segala sesuatu makanan dan minuman itu boleh untuk kita makan dan untuk kita minum. Hatta yakumad dalil, sampai ada dalil yang mengharamkannya, jelas-jelas mengharamkannya. Makanan apa saja aslinya boleh, kecuali yang jelas-jelas sudah diharamkan. Contohnya yang diharamkan bangkai gitu ya. Yang kedua darah yang mengalir. Ketiga daging babi ya. Yang keempat yang jelas-jelas disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena di situ sudah ada rincian dari Allah Subhanahu wa taala, memang tidak boleh untuk kita makan. Yang selebihnya boleh, kecuali sampai ada nanti dalil yang mengharamkannya. Minuman aslinya ya boleh, sembarang minuman kita minum, kecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkannya. Yang diharamkan apa minuman? Khamr, nah itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan faztanibu. Di sini jelas ada namanya khamr yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulnya, ya tidak boleh kita minum. Nah, cuma dari khamr ini kemudian berkembang dengan teknologi sekarang ya. Kemudian nanti berkembang sebuah ketentuan ya, segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya seperti khamr, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, wewenang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang kita baca tadi di surat An-Nahl, kita tidak boleh suka-suka ini menghalalkan, ini mengharamkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi harus mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah, dosa besar. Yang asalnya halal menjadi haram itu banyak Pak ya. Tapi kalau yang asalnya haram menjadi halal ini agak susah ya. Karena halal itu paling tidak ada 3 ketentuan. Halal zatnya, halal prosesnya, halal cara mendapatkannya.
Yang haram juga sebenarnya begitu. Haram zatnya, haram prosesnya, haram karena cara mendapatkannya. Contohnya halal zatnya daging babi ya. Babi jelas zatnya sejak awal itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinjir. Di situ disebut dengan daging babi. Zatnya memang haram, tidak boleh kita halalkan. Yang kedua, prosesnya. Makanan yang kita makan asalnya halal, tetapi karena prosesnya tidak halal menjadi yang asalnya halal menjadi haram. Goreng sak wajan, campur antara daging ayam dengan daging babi. Nah, tidak boleh karena tercampur. Yang ketiga prosesnya, yang ketiga caranya ya. Yang kedua tadi prosesnya, yang ketiga caranya. Makan ayam kan halal ya, tapi prosesnya yang cara mendapatkannya yang tidak benar. Misalnya mencuri milik tetangganya atau milik orang lain. Ayamnya halal, tapi karena prosesnya mencuri ya menjadi haram untuk dimakan. Nah gitu. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ya Pak ya, Ibu Bapak jamaah pernah diajak ke Singapura. Tapi di Indonesia ini sepertinya sudah ada. Di sana oleh pemandu itu disampaikan begini, Bapak, Ibu, para pengunjung wisata nanti disempatkan mampir ke toilet gitu ya. Karena yang Bapak buang di toilet itu di sini akan dimanfaatkan kembali. Maksudnya buang air kecil sama buang air besar. Barang yang dibuang dalam bentuk buang air kecil dan buang air besar itu diolah kembali ya. Diolah kembali, jadi mohon maaf air kencingnya menjadi bening dan bisa diminum ya. Terus mohon maaf tinjanya itu diolah sedemikian rupa bisa menjadi bening dan bisa untuk diminum. Itu bayangan saya, bayang notok ya. Ini apa kemudian boleh diminum kembali dari yang asalnya haram menjadi halal. Nah, kapan hari saya ikuti acara penjelasan pengolahan buang airnya itu tadi di Lumajang, ternyata sudah ada teknologinya Pak. Yang asalnya benda padat seperti itu kemudian diolah menjadi sangat luar biasa beningnya dan bisa diminum gitu ya. Ya apa menunggu terus ya. Ya nunggu istihadnya para mujtahid dari yang haram menjadi yang halal. Nah, yang keempat ini yang harus kita perdalam, memang kita semua harus mendalaminya dengan cara yang seksama. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah dibalik sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada sesuatu yang berbahaya dan dia buruk. Nah, menentukan bahaya dan buruk itu kadang-kadang secara jelas disebut oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau hadis. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan penjelasan kecuali dengan cara mendalaminya dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Tadi misalnya balik lagi soal khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Nah, di situ keburukannya jelas sudah disebut oleh Allah dan Rasulnya. Rizsun min amali syaitan. Kotor ya,
dan dari amal perbuatannya setan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faztanibu, jauhilah yang namanya khamr, maisir, perjudian dan sebagainya. Sebaliknya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di baliknya ada manfaat, ya, ada maslahah yang bisa kita peroleh. Makan dan minum kita dianjurkan makan yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di atas bumi ini yang halal, wat thayyibah, yang baik. Ada yang mengartikan dengan kata-kata yang bergizi, ya gitu. Karena di baliknya itu ada manfaat maslahah yang bisa kita peroleh. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya. Prosesnya tadi Pak ya, menyiasati yang haram, maka haram juga hukumnya. Aslinya memang haram, kemudian dicari-cari sebabnya supaya menjadi halal. Nah, mensiasati yang seperti itu juga diharamkan. Nah, ini kadang-kadang orang punya alasan yang kedelapan ini Pak ya. Sementing kan niate, nah itu. Nah di sini dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi, niat baik tidak menghapuskan hukum haramnya. Ada tradisi-tradisi tertentu yang dijalankan oleh nenek moyang yang nyerempet, bahkan sudah masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah, menjurus kepada perbuatan syirik. Kemudian dengan alasan yang penting niatnya, kemudian dengan bismillah barangkali ya, menurut Yusuf Qaradawi belum bisa menghilangkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram adalah haram untuk semuanya, artinya berlaku untuk semua manusia. Tidak ada kelas-kelas, ini boleh untuk orang kaya, ini tidak boleh untuk orang yang miskin, tetapi berlaku semuanya. Nah, tapi sedemikian rupa Allah juga memberikan, Allah dan Rasulnya memberikan ketentuan kepada kita dalam hal-hal tertentu yang disebut dengan darurat, ya. Darurat itu bisa menghilangkan hukum haramnya menjadi halal karena darurat. Maka ada kaidah ad-daruratu tumbihul mahdurat, yang darurat itu bisa menghilangkan apa yang sebenarnya awalnya haram menjadi halal. Misalnya dibayangkan saja Pak ya, kita masuk ke sebuah negeri yang di situ tidak ada umat Islamnya sama sekali. Dianggap ekstrim sudah Pak ya, dibikin ekstrim. Di situ memang tidak ada orang Islamnya sama sekali. Kemudian kita mau makan. Lah masakan di situ itu makanannya gimana, kan tidak ada orang Islamnya. Sementara kalau kita tidak makan kan tidak mungkin Pak ya. Tidak makan, tidak minum, tidak mungkin. Kecuali memang dari awalnya sudah menyiapkan bekal dalam perjalanan kita yang bisa kita gunakan. Kalau tidak ada, nah, kalau tidak makan, tidak minum, kita bisa sakit. Maka yang darurat seperti itu menjadikan menghilangkan hukum haramnya menjadi boleh untuk kita nikmati. Nah, hadirin sekalian, sebagai akhir, kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin juga kita jauhi. Saya beri garis besarnya. Yang diharamkan oleh Allah itu kadang jelas-jelas bunyinya dalam Al-Quran atau dalam hadis itu memang bunyinya diharamkan. Misalnya tadi bangkai, kemudian daging babi, darah, itu jelas-jelas bunyinya diharamkan oleh Allah. Hurrimat alaikum, nah itu ya, diharamkan atas kamu. Bunyinya memang sudah jelas seperti itu, sehingga kita mudah untuk menangkapnya. Yang kedua, ada yang tidak ada bunyi haramnya, tapi dalam bentuk larangan yang jelas. Tidak ada bunyi haram, tetapi ada ketentuan yang jelas-jelas melarang kita untuk menjalankannya, maka dia berubah yang jelas menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wala taqrabuz zina, misalnya gitu ya. Wala taqrabuz zina, tidak ada bunyi haramnya, tapi dengan larangan dalam bentuk fi'il nahi, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati perbuatan zina, maka dia berubah menjadi haram. Yang ketiga, hadirin sekalian, Bapak Ibu, tidak disebutkan bunyi haramnya, teks haramnya, tidak disebutkan dalam bentuk larangannya, tetapi disebutkan dampak buruknya. Nah, itu ya. Dampak buruknya. Kalau dilakukan itu mafsadahnya, kerusakannya sedemikian rupa, maka dia menjadi haram untuk kita lakukan. Jadi ya kalau kita pelajari sepintas itu ya cari yang haram, bunyi teks haramnya ya tidak banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam bentuk larangan, kalimat nahi, ya, itu jelas menunjukkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dalam setiap khutbah Jum'ah, khotibnya itu menyatakan di akhir khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Nah, ada kalimat terusannya wa yanha, ada larangan di situ. Wa yanha anil faksha wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, seperti yang tadi disebut di dalam bukunya Yusuf Al-Qaradawi ini, dibalik apa yang diharamkan oleh Allah, di situ pasti ada keburukan dan ada bahayanya ya. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah, di situ ada keburukan dan bahayanya. Nah, pikiran manusia dan nafsu manusia kadang-kadang ini mencari-cari alasan, mencari kilah supaya boleh untuk menikmatinya ya. Misalnya babi ya, tadi balik lagi babi. Babi itu kan enak gitu ya. Kalau diolah itu membuat begini-begini, nah, mencari kilah. Padahal dibalik yang diharamkan itu pasti ada keburukan dan ada bahayanya. Kenapa kita dilarang memakan bangkai ya? Hewan yang mestinya harus disembelih kok ternyata mati, maka kita diharamkan untuk mengharamkannya. Secara pikiran sehat saja, semua hewan yang mati sebelum disembelih itu pasti di situ ada bahayanya. Dan pikiran kita dari segi kesehatan tentu tidak akan mau untuk menikmatinya. Tetapi orang-orang kadang-kadang kan mencari kilah, mencari siasat. Meskipun sudah jadi bangkai itu masih berusaha untuk menikmatinya, sehingga ada bisnis, pelaku bisnis ayam tiren.
bisnis ayam yang mati kemarin, nah gitu. Atau bukan hanya ayam, bisa hewan yang lain ya. Mencari siasat supaya masih bisa menikmatinya. Padahal di balik yang sudah mati, yang asalnya harus disembelih itu pasti ada keburukan dan ada bahaya. Maka harus kita tanamkan pada diri kita sekalian, melakukan sesuatu yang diharamkan pasti kita akan terjerembab pada sesuatu yang menimbulkan dampak buruk dan bahaya. Kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang haram, yang dianjurkan, disunahkan dan diwajibkan oleh Allah, pasti di balik situ ada nilai manfaat dan maslahat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian selalu dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang diwajibkan dan yang disunahkan, menjauhi seluruh apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.